Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihim min syaitanir rajim. Wa tabi'in lahum bi ihsanin wa sallallahu Muslim jami'an masyayikh wa masyayikh wa jaddi muslim. Muslim wa masyayikh wa masyayikh Bismillah Syekh Al-Bantani Bismillah Syekh Ahmad Al-Marzuki Bismillah jami'i qalibatul jami'il Bismillah jami'i masyayikh Al-Fatihah Alhamdulillah nasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Mana sekarang? Atamah. Apa bacanya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma qablal wahyi arba'ina. Atamma menyempurnakan apa umur Nabi qablal wahyi sebelum wahyu arba'ina kepada 40. Maksudnya sebelum wahyunya Nabi, umur Nabi itu sudah berumur 40. Wa umruhu adapun usia Nabi, usia selama hidupnya maksudnya. Qad jawaza ialah sungguh melewati apa umruhu, melewati as-sittinah kepada 60. Berarti umur Nabi ini lebih dari 60. Ada yang mengatakan 63. Usia Nabi selama hidup di dunia itu sekitar 63 tahun. Cuman menerima wahyu ada yang mengatakan ketika usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun ini adalah usia yang mencapai titik seseorang pada titik kesempurnaan. Sudah mencapai pada titik kesempurnaan. Jadi kalau masih umur 25, masih umur 30 tahun itu masih kurang sempurna, masih labil. Terkadang emosi tak terkendali, cara berpikir kurang mantap, kurang mapan. Tapi ketika sudah umur 40 itu sudah mencapai pada titik yang sempurna. Aywas sahihu artinya adapun pendapat yang sahih, adapun yang sahih alladzi sahih alaihi yang ialah atas alladzi al-jumhur adapun jumhur, adapun pendapat yang sahih yang dikemukakan oleh al-jumhur, ulama-ulama jumhur berpendapat yang sahih begini katanya. Annahu ialah, annahu ini menjadi khabar dari as-sahihu. Annahu ialah bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsah ialah diutus siapa Nabi. Bu'itsah ialah diutus siapa Nabi indastikmali arba'inah ketika sempurna umur 40. Jika sempurna umur 40. Sudah 40 baru diutus oleh Allah. Min ghairi ziyadatin dari tanpa tambahan wala naqsin dan tanpa pengurangan. Pas 40 tak lebih tak kurang. Begitu maksudnya. Jadi Rasulullah diutus beda ya. Rasulullah yang menjadi nabi kan memang sejak kecil ya kan. Jadi nabi. Untuk yang kemudian menjadi utusan diutus oleh Allah. Menjadi utusan itu ketika umur 40 pas tak kurang tak lebih menurut pendapat yang sahih yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Walakin akan tetapi hada adapun ini pendapat yang mengatakan Nabi berusia 40.
Hada adapun ini istikmal arba'inah itu maksudnya la yatimmu ialah tidak sempurna apa hada. La yatimmu ialah tidak sempurna apa hada, tak sempurna illa idza kanat kecuali apabila ada kecuali apabila ada al-bi'tsatu apa terutusnya Nabi, al-bi'tsatu apa terutusnya Nabi, ada fi syahril wiladati ialah di bulan kelahirannya Nabi, fi syahril wiladati ialah di bulan kelahirannya Nabi. Ma'annal masyhurah, di samping sesungguhnya yang masyhur, di samping sesungguhnya yang masyhur, annahu ialah sesungguhnya Nabi, annahu ialah sesungguhnya Nabi, ulidah ialah dilahirkan siapa Nabi, ulidah ialah dilahirkan siapa Nabi, dilahirkan fi Rabiul Awwali di bulan Rabiul Awal, fi Rabiul Awwali di bulan Rabiul Awal. Wabuisah dan diutus siapa Nabi fi Ramadhanah di bulan Ramadan, sedangkan Nabi diutus di bulan Ramadan. Al-waqi'i yang bertepatan ba'da sanati setelah tahun, al-mutammimati yang menyempurnakan bil arba'inah kepada 40, al-mutammimati yang menyempurnakan bil arba'inah kepada 40, maksudnya Rasulullah diutus di bulan Ramadan yang itu bertepatan ketika Nabi sudah genap 40 tahun. Paman maka barang siapa, paman maka barang siapa qalah ialah berkata siapa man arba'una sanatan kepada arba'una sanatan, maksudnya kepada kata-kata arba'una sanatan, Rasulullah itu diutus ketika usia 40 tahun, maksudnya begitu. Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi adalah diutus ketika umur 40 tahun arba'una sanah, al-wal kasroh anal awali, al-wa maka mengilwakan, maka mengabaikan siapa aman, al-kasroh akan pecah, maksudnya tidak lengkap. Bulan tahunnya itu bukan pas 40, bukan begitu maksudnya, berarti pecah tak sampai. Alal awali menurut pendapat yang pertama. Au jabarhu atau menembel siapa aman, menutupi siapa aman hu kepada kasrun, alatsani menurut pendapat yang kedua. Alatsani menurut pendapat yang kedua. Tapi begini katanya. Tadi kan dikatakan bahwa Rasulullah diutus ketika genap usianya menginjak pada usia 40 tahun tak kurang tak lebih. Itu kan pendapat tadi menurut pendapat yang sahih. Cuman katanya hada la yatimu illa idza kanat bi'atu fi syahril wiladah. Ini tak bisa sempurna, tak bisa terjadi, usia Nabi itu tak mungkin terjadi di usia yang 40 kecuali kalau itu terjadi di bulan kelahirannya Nabi. Jadi katanya begini, kalau dikatakan bahwa Nabi itu menerima wahyu atau diutus ketika umur 40 tahun, berarti di waktu itu Rasulullah bertepatan di hari kelahirannya Nabi. Di hari apa? Di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Kalau dikatakan 40, berarti ketika usia 40 itu terjadi di bulan Rabiul Awal, di bulan dilahirkannya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu diutus itu ketika bulan Ramadan, berarti kan tak mungkin. Layatimu berarti kan? Berarti bukan 40 katanya. Karena kalau Rasulullah itu berusia 40, berarti di bulan Rabiul Awal. Tepat di bulan kelahirannya Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad diutus itu bukan di bulan Rabiul Awal, tapi di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan setelah Rasulullah berusia lebih dari 40 tahun. Kalau Rabiul Awal setelah berapa bulan berarti? Sekitar 6 bulan ya. Ya sekarang lebih berarti kan ya. Berarti tak pas sempurna 40 kata pendapat yang di sini katanya.
Jadi orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu berusia 40, berarti orang tersebut sudah mengabaikan pecahan ketidakgenapan bulan tahun tersebut menurut pendapat yang pertama, tapi menembel kepada pecahan tadi menurut pendapat yang kedua. Berarti ulama berbeda pendapat ya kan untuk masalah di usia berapa Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Ada yang mengatakan genap 40, ada yang mengatakan tidak genap. Qala berkata ba'duhum siapa sebagian ulama. Perkataannya kana ibtida'ul wahyi bil manami fi rabi'in wa makatha sittata ashhurin. Kan ada ibtida'ul wahyi, apa permulaan wahyu. Pertama kali wahyu yang diterima oleh Nabi bil manami ialah di dalam mimpi fi rabi'in di waktu musim semi, di musim semi. Fi rabi'in di musim semi. Permulaan wahyu yang dialami oleh Nabi, yang diterima oleh Nabi itu di dalam mimpi di musim semi katanya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wa makasah dan diam siapa Nabi sittata asyurin selama 6 bulan. Tapi kemudian diam, tak langsung menyampaikan wahyunya. Diam saja selama 6 bulan katanya. Kata sebagian ulama. Waman barang siapa qala ialah berkata siapa man. Man di sini bukan orang biasa ya, ulama. Ulama yang berpendapat. Waman barang siapa qala ialah berkata siapa man. Perkataannya kana ibtidahu fi Ramadhanah. Karena ada ibtida'uhu apa permulaannya wahyu. Karena ada ibtida'uhu apa permulaan wahyu. Ada fi Ramadhanah ialah di bulan Ramadan. Kalau ada orang berkata bahwa permulaan wahyu itu bukan di dalam mimpi katanya, tapi di bulan Ramadan. Aradah maka berkehendak siapa man. Berkehendak annah maji'ah Jibril. Bahwa sungguhnya datangnya Jibril yaqdatun ialah dalam keadaan bangun, tidak tidur berarti. Farajaah maka kembali al-khilafu apa khilaf perbedaan ulama ini lafdiyan kepada lafdi secara retorika saja wala kasroh dan tidak ada perpecahan. Ada ulama yang mengatakan bahwa permulaan wahyu itu di dalam mimpi, ada yang mengatakan bahwa permulaan wahyu itu di bulan Ramadan. Jadi begini kata di sini, kata di kitab ini, kan ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama kali itu di dalam mimpi, ya kan? Sudah selesai. Ada yang mengatakan tidak, bukan di dalam mimpi, tapi di bulan Ramadan. Kalau ada ulama yang mengatakan Nabi itu menerima wahyu di bulan Ramadan, berarti itu datangnya malaikat Jibril dalam keadaan Nabi tidak tidur. Ditafsir seperti itu. Sehingga perkhilafan di antara dua ulama ini hanya sekedar retorika saja. Artinya pada esensinya sama saja. Bahwa Nabi ya dalam waktu fi rabi'in ini di waktu semi itu Rasulullah menerima wahyu tapi dalam mimpi ya tak keliru. Rasulullah ada yang mengatakan bahwa menerima wahyu pertama kali itu di bulan Ramadan itu di waktu Rasulullah tidak dalam keadaan tidur. Jadi faraj al-khilaf lafdiyan, secara lafaz saja, retorika lafaz saja. Sedangkan esensinya secara makna sama saja, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan redaksi atau ungkapan saja. Wa sahih adapun yang sahih, anna nubuwatahu wa risalatahu sallallahu alaihi wasallam muqtaronatani. Anna nubuwatahu bahwa sesungguhnya kenabiannya Nabi wa risalatahu dan kerusulannya Nabi, kenabian dan kerusulannya Nabi, muqtaronatani ialah bersamaan apa nubuwah dan risalah, ialah bersamaan apa keduanya. Menurut pendapat yang sahih, kenabiannya Nabi dan kerasulannya Nabi itu berbarengan. Tidak kapan kenabiannya Nabi dan kapan kerasulannya Nabi, tidak.
Tapi bersamaan ketika Nabi itu diangkat Nabi, maka di waktu itu pula Rasulullah diangkat menjadi Rasul katanya. Menurut pendapat yang sahih. Waqalah dan berkata Ibnu Abdul Barri wa ghairuhu. Siapa Ibnu Abdul Barri wa ghairuhu? Perkataannya arsalahullahu lamma balagha salasan wa arba'ina sanatan. Arsalah mengutushu kepada Nabi Muhammad. Mengutus Allahu siapa Allah? Allah mengutus Nabi Muhammad, kata Ibnu Abdul Barri dan kawan-kawan. Lamma balawah ketika sampai siapa Nabi? Sampai salasan wa arba'ina sanatan kepada 43 tahun. Kata Ibnu Abdul Barri, Rasulullah diutus oleh Allah ketika beliau berusia 43, bukan 40. Tadi kan dikatakan 40 genap tak lebih tak kurang. Ibnu Abdul Barri berbeda lagi, mengatakan 43 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Fakanatin nubuwatuh, maka ada an-nubuwatuh apa kenabian, maka ada an-nubuwatuh apa kenabian, ada sabiqatan ialah mendahului, sabiqatan ialah mendahului binuzulih Iqra dengan turunnya surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa kanatir risalatu, dan ada ar-risalatu apa risalah, utusannya Nabi. Bi amrihi bil indari, ialah dengan memerintahkan Nabi bil indari dengan menakut-nakuti. Lamma nazalat ketika turun ayatul muddatsir, apa ayat al-muddatsir? Kalau kata Ibnu Abdul Barri ini katanya kenabiannya Nabi itu, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi itu lebih dahulu daripada terutusnya Nabi. Dengan diturunkannya ayat surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Rasulullah diangkat menjadi Nabi katanya. Kemudian Rasulullah diangkat menjadi utusan, diutus untuk menakut-nakuti orang, menakut-nakuti kaum dengan ancamannya Allah, bukan nakut-nakuti ngeprank itu maksudnya kan ya, tapi menakut-nakuti umatnya Nabi Muhammad dengan awas ada neraka, awas ada siksaan kubur, ada adab-adab Allah. Itu dengan diturunkannya ayat Al-Muddatsir. Jadi diangkat menjadi Nabi, mendapatkan ayat Iqra, dan diangkat menjadi Rasul mendapatkan ayat Al-Muddatsir. Bahwa maka adapun Nabi fi zamani fatratil wahyi, di masa kosongnya wahyu. Nabi ketika tidak mendapatkan wahyu, kan tak mungkin wahyu turun terus meneruskannya. Wahyunya itu kan berangsur-angsur. Di masa kosongnya wahyu, ketika Rasul tak mendapatkan wahyu, Nabiyun la Rasulun, Nabiyun ialah Nabi, la Rasulun bukan Rasul. Rasul ketika tidak mendapatkan wahyu, itu adalah Nabi bukan Rasul katanya. Ketika Rasul itu tak mendapatkan wahyu, itu bukan Rasul, tapi adalah Nabi. Wajabal qailunah biqtiranihima bi anna ayatal muddatsir tibyanun lil muradi min surati Iqra. Wajabah dan menjawab al-qailuna siapa orang-orang yang menjawab, al-qailuna siapa orang-orang yang berkata, menjawab biqtiranihima dengan bersamaannya keduanya, bersamaan keduanya nubuah dengan risalah. Menjawab bi anna ayatal muddatsir, dengan sesungguhnya ayat al-muddatsir, sungguhnya ayat muddatsir itu tibyanun ialah penjelasan, tibyanun ialah penjelasan atau menjelaskan, lil muradi kepada yang dimaksud, lil muradi kepada yang dimaksud min surat Iqra, dari surah Iqra.
Ketika Ibnu Abdul Barri berpendapat seperti itu, dijawab oleh ulama, katanya begini, tidak, bukan seperti itu katanya. Ayat Muddatsir itu hanya menjelaskan apa yang dimaksudkan di dalam surah Iqra, menjelaskan tujuan atau isi dari surah Iqra. Kata sebagian ulama menyikapi pendapatnya Ibnu Abdul Barri. Kenapa seperti itu? Li'annal makna, karena sungguhnya makna Iqra, karena sungguhnya maknanya Iqra ala qaumika ma sa'ubayyinuhu laka. Ialah Iqra, bacalah engkau. Ini maknanya. Jumlah dari Iqra ala qaumika ila akhirih, jumlah itu menjadi khobarnya annah. Isimnya annah al-makna. Li'annal makna, karena sungguhnya makna ialah apa? Iqra ala qaumika. Iqra bacalah ala qaumika, atas kaummu, baca ma kepada suatu, sa'ubayyinuhu, yang akan menjelaskan siapa aku, hu kepada emmah, lakah kepadamu. Bacakanlah untuk kaummu apa yang akan aku jelaskan kepadamu. Apa yang akan aku jelaskan ini kamu bacakan ya kepada kaummu. Itu adalah makna dari Iqra, dari surah Iqra wa rabbukal akram. Wa inna ma kana al-irsalu ala ra'sil arba'ina. Wa inna ma kana, dan hanya saja, kana ada al-irsalu, apa irsal, terutusnya Nabi irsal. Ada ala ra'sil arba'ina, atas apa rasul? Atas akhir 40 tahun. Ya nahu, karena sungguhnya adatun mustamirratun, ialah adat yang berlangsung, fi aksaril anbiya'i, di mayoritas para nabi, au jami'ihim, atau semuanya para nabi. Katanya diutusnya Nabi Muhammad itu ketika sudah sampai di puncak usia 40 tahun. Di puncak usia 40 tahun. Kenapa? Karena memang biasanya para nabi-nabi yang lain itu diutus ya ketika usia 40 katanya. Bahkan ada yang mengatakan jami'uhum, semua nabi itu diutus ketika sudah 40 semuanya. Ada yang mengatakan mayoritas, kebanyakan. Ada yang mengatakan semuanya nabi itu diutus 40, sehingga Nabi Muhammad juga seperti itu katanya, diutus ketika 40 tahun. Kama jazza bitsani kasirun, kama jazza sebagaimana menegaskan bitsani dengan yang kedua, kasirun siapa ulama yang banyak, atau banyak ulama. Kasirun siapa ulama yang banyak. Minhum, ila sebagian dari kasir, ulama yang banyak tadi yang menegaskan dengan pendapat yang kedua. Syekhul Islami, adapun Syekhul Islam dijelaskan fi Hawashil Baydawi, fi Hawashil Baydawi, di kitab Al-Hawashi Al-Baydawi. Hawasyail, dua hasyiahnya Imam Al-Baydawi. Qalahu, berkatahu kepada pendapat ini, kepada majazza bitsani itu, Al-Bajuri, siapa yang Al-Bajuri. Wa makatha, dan diam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diam ba'dal bi'tsati, setelah diutus, diam di Makkah, di Mekah. Rasulullah ketika diutus diam di Mekah berapa lama? Salasah asyarata sanatan, selama berapa ini? 13 tahun. Selama 13 tahun Rasulullah diam di Mekah setelah diutusnya Nabi. Yuha ilaihi, yuha diberi wahyu siapa? Yuha diberi wahyu ilaihi siapa Nabi? Rasulullah diberi wahyu selama ada di Mekah selama sekitar 13 tahun. Aibi tibari majamu'iha, artinya dengan memperhitungkan keseluruhannya 13 tahun. Dengan memperhitungkan semuanya 13 tahun tadi itu. Kalau dihitung semua katanya Rasulullah ada di Mekah
Itu keseluruhannya sekitar 13 tahun kalau dihitung keseluruhan. Lianna muddata fatratil wahyi, karena sungguhnya masa kosongnya wahyu, wahya adapun muddatu fatratil wahyi, salasu sinina ialah 3 tahun. Min jumlatiha ini khobar dari anna. Min jumlatiha ialah dari jumlahnya salasa asyarata. Dari jumlahnya 13 tahun. Mahwal asoh, bahwa adapun ini al-asoh ialah pendapat yang asoh. Jadi katanya Rasulullah diam di Mekah ketika sudah diutus oleh Allah, diam di Mekah selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun itu Rasulullah menerima wahyu, katanya kan ya. Seketika ada di Mekah Rasulullah menerima wahyu. Cuman 13 tahun itu, hitungan 13 tahun ada di Mekah itu kalau dihitung secara keseluruhan. Kalau tidak dihitung secara keseluruhan, kalau secara terperinci begini perinciannya. 10 tahun Rasulullah itu menerima wahyu. 3 tahun sisanya itu Rasulullah tak menerima wahyu. Karena di 3 tahun itu katanya adalah masa fatrah, masa kosong Rasulullah tak menerima wahyu. Jadi kalau misalnya dihitung secara keseluruhan itu 13 tahun semuanya. Tapi kalau dihitung Rasulullah itu menerima wahyu kapan? Hanya 10 tahun. 3 tahunnya itu tak menerima wahyu, masa fatrah. Waruya dan diwayatkan annahu bahwa sungguhnya Nabi labithah ialah diam siapa Nabi ba'dal bi'tsati setelah bi'tsah. Setelah terutusnya Nabi di Makkah, di Mekah, asrosinina selama 10 tahun. Ada yang meriwayatkan Rasulullah itu bukan 13 tahun diam di Mekah, tapi 10 tahun. Bahwa adapun riwayat yang mengatakan Rasulullah diam di Mekah selama 10 tahun, bahwa adapun ini, pendapat ini, riwayat ini, mahmulun ialah diarahkan. Mahmulun ialah diarahkan alama atas sesuatu. Ada muddati fatratil wahyi selain masa fatratil wahyi, selain masa kosongnya wahyu. Ada ulama yang mengatakan Rasulullah enggak bukan 13 tahun tapi 10 tahun katanya. Yang di Mekah itu 10 tahun. Pendapat ini itu diarahkan kepada maksudnya 10 tahun adalah selain masa fatrah. Kalau dihitung dengan masa fatrah itu 13 tahun. Itu biar tidak bertentangan, biar tidak bingung mana yang benar, 10 tahun apa 13 tahun. Oh, ulama yang mengatakan 10 tahun itu karena tak menghitung masa fatrah. Kalau dihitung dengan masa fatrahnya ya 13 tahun, karena masa fatrahnya itu adalah 3 tahun. Wa aqamah dan bermukim siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermukim bil Madinati di Madinah asyron selama 10 tahun. Bermukim di Madinah tadi kan diamnya di Mekah. Yang orang berbeda pendapat tadi kan di Mekah. Sekarang bermukimnya Nabi Muhammad di Madinah itu 10 tahun. Bermukim di Madinah itu 10 tahun. Wa tuwfiya dan diwafatkan siapa Nabi? Wa tuwfiya dan diwafatkan siapa Nabi? Wa huwa hale adapun Nabi ibnu salatin wa sittinah ialah usia 63 tahun. Rasulullah bermukim di Madinah setelah diutusnya Nabi ya. Bukan selama hidupnya Rasulullah bermukim, tidak. Setelah bi'tsah, Rasulullah diam di Madinah selama 10 tahun, kemudian wafat ketika usia 63 tahun. Bukan 60, tapi 63. Makanya kan dikatakan di bednya, qad jawazah melampaui atau melebihi 60 tahun. Atau sekitar 63 tahun. Usianya 63 tahun. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu kan jarang ya pas ada yang sampai 70, 80, 60, sekitar 60, 70 udah wafat. Udah mati umatnya Nabi Muhammad. Sekarang kalian umur berapa? Umur 25, 20 ya kan? 20, 18. Berarti tinggal berapa tahun? Sekitar 40-an ya? Ya, kurang seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau saya sudah 29, hampir 29 kalau saya. Berarti, aduh lah parah lah. Tak akan lama, Nabi Muhammad saja tak lama.
Tapi kan orang-orang terkadang sedih, cuman karena bukan hanya orang-orang, saya juga termasuk seperti itu, memikirkan, tuh, lapar mati ya, kayak gitu kan ya. Memikirkan itu kayaknya sudah sedih. Lah punya anak, sudah punya anak bentar lagi besar, anak besar berarti aku sudah tua, tua bentar lagi mati. Kan udah mikir kayak gitu. Kalau sudah punya anak, kalau masih kayak kalian kayak bujang-bujang, suka jalan-jalan, masih suka bermain kan, belum mikir seperti itu, belum, karena belum punya anak biasanya kan. Kalau saya sekarang sudah lihat anak saya, tuh, udah 4 bulan anakku, udah besar, kecaki kok mati, kalian kok tua, kemarin mati deh. Sebentar lagi saya tua, saya harus mati, kata di dalam hati saya mengatakan, sedih mengatakan seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir, Nabi Adam itu kan ketika melakukan pelanggaran kan diusir ke dunia ya kan. Artinya dunia ini sebagai tempat penjara. Ya tidak? Kalau seandainya kamu sekarang ada di pondok, kemudian diusir ya kan, diasingkan ke tempat pengasingan, berarti kan tempat itu adalah pengasinganmu ya kan. Seharusnya itu adalah tempat yang tidak enak. Ya kan, sama dengan di dunia. Kalau dibandingkan dengan tempatnya Nabi Adam dulu di dunia ini ya tidak enak ya kan. Seharusnya kita ada di sini ya merasa tidak enak, tapi kan sebaliknya. Kita malah merasa di sini adalah tempat yang enak. Saya ingin tetap di sini, lama-lama di sini, betah-betah di sini, kalau bisa 80 atau 90 tahun. Sampai mata jadi mbak nacong ya. Sampai kayak gitu, sekiranya sampai kayak gitu. Kalau melihat harus ditambah alis ya kan, digin. Ya katanya kalau sudah tua itu alis ini bisa menambah penglihatan katanya. Makanya kalau sudah tua diginikan. Dong gitu kan. Nduk gitu kan. Kalau Nabi Muhammad berusia sekitar 63 tahun. Setelah usia 63 tahun katanya Nabi Muhammad wafat. Ai fa innahum, artinya fa innahum maka sungguhnya ulama. Sungguhnya ulama ittafaqu ialah sepakat. Siapa ulama? Sepakat siapa ulama ala annahu bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqamah ialah bermukim siapa Nabi? Bermukim bil Madinatih di Madinah ba'dal hijratih setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, bermukim asyosirina selama 10 tahun. Ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad untuk masalah bermukim di Madinah, ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad itu adalah bermukim selama 10 tahun. Sepakat semua ulama. Tak berbeda dengan 11, enggak. 10 tahun sepakat. Kama ittafaqu sebagaimana sepakat siapa ulama, kama ittafaqu sebagaimana sepakat siapa ulama ala annahu bahwa atas sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqamah ialah bermukim siapa Nabi di Makkah di Mekah bermukim qoblal bi'tsati setelah diutusnya Nabi qoblal bi'tsati sebelum diutusnya Nabi bermukim arba'ina sanatan selama 40 tahun. Jadi yang disepakati itu ada dua ya. Setelah hijrahnya Nabi di Mekah, Nabi Muhammad itu diam selama 10 tahun. Sepakat ulama. Sebagaimana juga disepakati bahwa sebelum Nabi itu diutus, Nabi Muhammad juga tadi di Madinah ya. Berdiam di Madinah itu sudah 10 tahun. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi bermukim di Mekah sepakat ulama 40 tahun. Yang diperselisihkan setelah bi'tsah, setelah diutusnya Nabi itu berapa tahun? Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Itu yang berbeda pendapat. Wa innamal khilafu, hanya saja al khilafu adapun khilaf, perbedaan di kalangan ulama fi qadri iqamatihi, ini ada. Ialah di dalam ukuran atau kadar bermukimnya Nabi, kadar atau ukuran bermukimnya Nabi di Makkah di Mekah ba'dal bi'tsati setelah bi'tsah. Nah, ini yang menjadi khilaf. Yang ulama berbeda pendapat itu ketika Rasulullah itu diutus bermukim di Mekah berapa tahun?
Berbeda pendapat di sini. Wasahih adapun yang sahih, pendapat yang sahih, annau bahwa sungguhnya bermukimnya Nabi salasa asyarotah sanatan ialah 13 tahun katanya. Nabi Muhammad itu bermukim selama 13 tahun. Bermukim di Mekah setelah diutus Nabi itu pendapat yang sahih ya 13 tahun bukan 10 tapi 13 tahun. Fayakunu maka ada umruhu apa umurnya Nabi. Fayakunu maka ada umruhu apa umurnya Nabi asyarifu yang mulia salasan wasittina sanatan ialah 63 tahun. Ialah 63 tahun. Qala berkata hu kepada Nabi, hu kepada sahih, pada pendapat yang sahih ini, Al-Baijuri, siapa yang Al-Baijuri, anil mawahibid dunniyati, mawahibil ladunniyati, dari kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Kitab Al-Mawahib ini kalau tidak keliru syarah dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karangannya Imam At-Tirmidzi kalau enggak keliru. Al-Mawahib Al-Ladunniyati. Ini hasyiah apa syarah saya lupa. Hasyiah kalau enggak keliru. Hasyiahnya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau kalian ingin mengenal sosok-sosok Nabi ya kan. Sosok-sosok Nabi seperti apa sosok Nabi, sifat-sifat Nabi, perilaku Nabi terhadap orang lain, keluarga, anak istri, tetangga, teman, sahabatnya, ingin mengenal Nabi lebih dalam, coba beli kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagus, sepertinya kalau saya menilainya bagus Asy-Syama'il Muhammadiyah. Wa sab'atun auladuhu faminhumu wallahu a'lam. Yaitu dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.